Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian kita surah Al-Hadid. Pengantar sudah kemarin kita terima, kita antarkan sampai ayat yang ke-7 ya, bahwa konsep dasarnya Allah itu Al-Awwal, Zat yang maha awal, asal, tapi tidak ada yang ngasal. Allah juga akhir, yang tidak ada lagi yang terakhir kecuali Allah. Dari konsep Allah itu al-awwal al-akhir, maka yang timbul di alam raya ini adalah diasal-asali oleh Allah, termasuk apapun yang kita katakan milik kita, yang kita katakan milik kita, yang kita anggap milik kita, yang kita akui milik kita. Apapun juga yang kita katakan itu biasa kita gunakan, tangan kita, kaki kita. Nah, itu semua merujuk dalam konsep mustahlafina ya, sampai di situ ya, yaitu dipercayakan kepada kita. Masih untung dipercaya kita. Coba kalau kita tidak dipercaya nerima tangan, maka panas lahir tanpa tangan. Tidak dipercaya nerima kaki, maka panas lahir tanpa kaki. Tidak semua ini dipercaya. Maka dengan kaki dan tangan itu dipercaya mengelola dunia, dipercaya juga menikmati segala hal. Ya karena dipercaya ya, kapan-kapan berakhir kepercayaan. Itulah yang kemudian dengan turja'ul umur. Nah, problem kita adalah tidak disiplin pada turja'ul umur, bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah, baik karena memang sudah temporerinya atau karena diminta kembali oleh Allah, baik karena ditarik kembali oleh Allah atau karena kita kembalikan, baik karena dipaksa balik oleh Allah ataupun terpaksa kita kembalikan kepada Allah. Nah, mari kita lanjutkan ayat kita ini dari ayat 8. Wa ma'alakum, kalau begitu kenapa sih belum juga mau beriman? La tu'minuna billahi, belum mau juga beriman kepada Allah. War Rasul, sedangkan Rasul Nabi Muhammad itu yada'ukum istimrar, terus menerus
mengingatkan agar litu'minu birabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kita ini termasuk orang kafir pada dasarnya pernah, nah, itu kan ya, dari situ asalnya. Pada waktu di janin itu kan ada alastu birabbikum bala syahid. Ini disebut dengan pernah beriman. Ya, waktu dijamin. Pada waktu kita memutuskan balik berarti ya, atau mukalaf aja ya. Ya. Kalau mukalaf sudah layak mendapatkan konsekuensi hukum. Ada yang beriman, amanah lagi. Ini amanah kan? Baik karena memang amanah atau keluarga ya, dari ahlun atau mu'allaf. Mu'allaf berarti dari kafir masuk Islam. Masih amanah, mas. Berarti pernah beriman. Tapi ada juga yang nafaqah atau munafik. Nah, pada akhirnya nih, kapan itu? Di akhirat ada yang mukminun tuh, ada yang dinilai pernah amanah. Kita nyebutnya asabiqun asab. Di sini berkumpul ada perambatan macam-macam. Nah ini kita lah ya. Pernah beriman ashabul yamin. Ini yang bahaya nih di sini. Nah, posisi pemahaman kita bahwa kita harus berinfak itu kan ada di turja'ul umum. Ada yang berinfak dalam posisi amanah. Ada yang berinfak dalam posisi mukmin. Ketahuannya kapan? Nanti di padang mahsyar. Ada yang sholat karena amanah, ada yang sholat karena mukmin. Ketahuannya di padang mahsyar, bukan dari jidat yang warnanya tua. Kenapa? Karena ketahuannya di akhirat, bukan di sini. Menurut saya, tanda-tanda kemunafikan mulai muncul seiring jumlah berapa titik di jidat. Ayo kita pikirin yuk. Menurut saya, tanda-tanda kemunafikan itu mulai muncul seiring tanda di jidat di dunia. Masih ingat kita pengen ketahuan sholat oleh Allah apa oleh orang lain? Nanti kan nggak perlu hitam jidat kepalanya. Wa huwa alimun bidatis sudur.
Allah itu tahu kok gerentes hati kita. Maka kita tidak perlu menunjukkan paling ikhlas, karena Allah tahu. Sebagaimana al-mujrimin, ada yang tidak dihisab masuk neraka karena ketahuan bisimahum. Orang wudu ketahuan di akhirat dengan cahayanya. Di akhirat ketahuan. Ya, di sini mah nggak perlu diberitahukan. Ketika kita ingin memberitahu pernah wudu, kemunafikan timbul. Ketika kita ingin diberitahu pernah ikhlas, kemunafikan timbul. Karena di situ bercampur ria dan sebagainya. Maka wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kan dijanin sudah pernah beriman. Waktu dijanin pernah beriman. Maka pada waktu mukallaf kita ini sekarang tinggal dua pilihan. Mau masih beriman aja pernah, atau naik level menjadi mukminun. Waktunya pendek. Antara pernah beriman, amanu dengan mukminun kan beda. Seluruh ayat yang ya ayyuhalladzina amanu pati berikutnya adalah tantangan. Hai orang-orang beriman, buktikan imanmu. Apa misalnya? Yang berpuasa itu apa itu ayatnya? Kutiba alaikumusiyam. Kalau ngaku pernah beriman berpuasa. Itu berarti untuk challenge. Nah, mu'alaf juga tidak seterusnya disebut pernah beriman. Ada yang mengalahkan kita menjadi mukmin, tapi sekali lagi ketahuannya di akhirat, di catatan Allah. Satu problem kita ini, semua kafir sekalipun Kristen, Buddha, Hindu, ateis pernah beriman pada Allah, dijamin. Nah, sekarang kita makhluk bebas, mukallaf, dan kita masih saja berproblem pada pernah beriman. Selanjutnya bagaimana? Kalau memang pernah beriman, kenapa sulit mengembalikan milik Allah infak itu? Kok sulit banget? Huwaladzi, dialah Allah, yunazzilu ala abdihi, yang terus menerus menurunkan kepada hambanya ayatin, tanda-tanda, bayyinatin, yang sangat jelas, baik dalam bentuk bacaan yaitu mushaf Al-Quran ini maupun tanda-tanda alam semesta ini, semua kembali kepada Allah. Liyukhrijakum minad dulumati ilan nur. Semua tanda-tanda itu dapat dipahami kalau kita amanu. Liyukhrijakum minad dulumat, berarti jamak taksir bukan? Ilan nur. Ini jamak taksir ya, plural. Ini tunggal itu apa itu? Mufrad lah. Kenapa dulumat kegelapannya jamak plural, sementara nurnya tunggal? Ya, karena kegelapan itu banyak. Kegelapan pikiran, kegelapan hati, macam-macam kegelapan. Tetapi cahaya tetap satu, tidak ada madhabnya, tidak ada alirannya. Cahaya bekas wudhu cuma satu, nanti ketahuan di akhirat. Cahaya bekas amal juga satu, semakin redup cahaya semakin ria, semakin bertumbuh kemunafikan. Jadi cahaya itu nanti meredup seiring kualitas amalan kita.
informasi terburuknya adalah orang-orang munafik. Ayo ingat orang munafik siapa? Ingat-ingat orang munafik. Dikira digati al-hadid bismillah. Orang munafik ingat. Orang munafik ya orang Islam yang pernah beriman tapi tidak serius berimannya. Sholatnya bareng, wudunya bareng. Akhirnya bingung orang munafik di akhirat. Kok buneng padang amat senternya? Karena ikhlas. Orang munafik redup. Tunggu buneng. Kenapa nunggu? Ikut cahayanya, peteng gelap. Kok bisa manggil buneng? Wong teman buneng kok semajelis, serumah. Wong dia orang Islam, orang munafik. Itu konsepnya begitu ya. Kita berjuang menghidupkan cahaya. Nah, oleh karena itu an-nur itu ada di mana itu? Di akhirat apa di sini? Di akhirat. Di sini mah nggak perlu an-nur, yang jelas kebayinan. Kecuali Nur Farida istri saya. Wa innallaha, itulah Allah, bikum, untuk kalian semua, mau Kristen, Islam, kafir, taat, itulah raufun, rahimun. Rauf itu artinya kasih sayang yang tidak diorientasikan kepada penerimanya, tapi kepada pemberinya. Saya nih orang tua kepada anak nggak hitung-hitungan. Itu namanya rauf. Saya belikan mobil padahal anak saya masih 1 tahun. Bisa apa anak setahun? Karena saya rauf. Tapi saya juga rohim. Begitu anak saya baru 5 tahun butuh sepeda, nomor 3 saya belikan sepeda. Itu namanya rohim. Jadi rohim itu adalah kasih sayang karena kebutuhan yang menerima. Kalau rauf, kasih sayang karena kapasitas memberinya. Langit ini diberikan untuk kita, padahal nggak butuh-butuh banget langit. Diberikan. Gede jasa, butir masuk ukrit pak. Itu rauf. Allah itu rauf, Allah itu rahim. Dengan rauf dan rahim maka tidak ada yang tidak terpenuhi kebutuhan manusia itu. Dijamin tidak ada yang kesasar karena jelas semuanya ayatin bayyinah ya. Oleh karena itu tidak perlu berdebat lagi sekarang ini bagaimana cara menjadi amanu supaya tidak infak munafik, apalagi kafir. Tidak perlu berdebat lagi bagaimana caranya menjadi mukminun, mukminat. Tidak munafikun, munafiqun. Karena udah jelas titiknya. Allah itu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu grantes hati kita. Nah sekarang kita masuk prakteknya. Itu epistemologinya ya. Sekarang praktek. Kita uji infak kita. Wa malakum, kenapa tidak Allah tunfiku, agar kalian berinfak fi sabilillah, di jalan menuju Allah, fi sabilillah, di jalan menuju Allah. Berarti menuju Allahnya di mana tuh? Di akhirat. Fi sabilillah, di jalan menuju Allah, jalan ke akhirat. Kenapa tidak berinfak untuk jalan ke akhirat? Berarti ada nggak orang berinfak untuk tidak ke akhirat? Banyak. Walillahi mirasus samawati wal ard. Karena Allah ini yang mewariskan langit-langit dan bumi. Bagaimana cara membelahnya?
bahwa ternyata ada orang yang derma, infak, tapi bukan membuka jalan akhirat. Gampang. Kita akan bagi ilustrasi periode sebelum ke Madinah dan setelah ke Madinah. Sebelum ke Madinah namanya Qoblal Fathi, ya. Tapi setelah, berarti setelah ke Madinah berarti Fathul Makkah. La yastawi, tidak akan mungkin sama dong. Minkum, kalian semua ini sama-sama berinfak. Minkum, sama-sama berinfak. Man, orang, ini maksudnya sahabat Nabi pada waktu itu ya. Anfaqa min qablil fathi, yang berjuang infak pada saat Nabi masih di periode Mekah. 13 tahun di Mekah, belum ada bayangan akan memiliki kekuasaan, sehingga dengan kekuasaan itu ada yang jadi RT, jadi RW, lurah, camat, berbagi kekuasaan. Kalau jelas kita akan dapat apa, pastilah orang senang berinfak. Di Mekah nggak jelas dapat apa di dunia, tahunya pengen membuka jalan akhirat, dan mereka semua senang berinfak. Itu tidak sama dengan yang infaknya di periode Madinah. Ya, tidak sama dengan yang infaknya di periode Madinah. Berarti kita akan membagi munafik dan tidak munafik dari situ ya. Ini Mekah, ini Madinah. Dijamin di Mekah, dijamin di Mekah hanya berkumpul dua kemungkinan orang berinfak. Satu karena amanah, dua karena al-mu'minun. Hanya berkumpul dua. Begitu masuk Madinah, tambah. Bukan hanya amanah, bukan hanya al-mu'minun, tapi al-munafikun juga ikut-ikutan. Di sini belum ada pamrih, di sini sudah ada pamrih. Yang al-mu'minun berapa, yang amanah berapa? Tahun kelima kenabian, berarti 5 tahun Nabi berdakwah. Masih ada orang sahabat Nabi sholatnya di jorangan. Jadi kehilangan khusyuk di jorangan. Ternyata mempengaruhi juga di infak. Di jorangan punyanya 1 miliar, keluarnya 10 juta. Ya serius ya. Tapi nggak ada pamrih 10 juta juga. Sama-sama tidak ada pamrihnya dengan 1 miliar. Yang sholat di jorangan juga bukan nggak serius, nggak khusyuk, tidak membatalkan sholat. Itu oleh Nabi ada yang al-mu'minun, ada yang amanah. Sekali lagi belum ada orang munafik. Ya kauran, dandani segala, sarung. Kebiasaan Nabi juga pernah melakukan, gendong anak, kurang khusyuk, kurang prepare. Mestinya bayi dikasih ini dulu antimu supaya tidur. Lalu redik bius tipin. Jadi karena kurang khusyuk, sembari gawa bayi, kurang khusyuk. Nah, itu namanya aman, tidak total, dan itu mempengaruhi di infak. Infaknya tidak total, tapi tidak ada pamrih, kecilnya juga. Gedenya tidak ada pamrih, kecilnya tidak ada pamrih. Hanya ada amanah, ada al-mu'min.
nanti dapat gelar di akhirat. Al-mu'minunnya itu 2 gelarnya. Yang pertama as-siddiq, yang kedua asyhadu. Itu yang masuk surga itu. Nah, kita juga yang amanah masuk surga setelah di jalan-jalan berliku ya. Ulaika a'damu darajatan. Orang-orang yang di periode Mekah itu tahun 5 kenabian itu berinfak membantu Rasulullah membuka jalan akhirat, itu mendapatkan a'damu darajat, derajat yang teragung. Bagaimana tidak teragung mau pasti masuk surga. Lihat tuh, a'damu darajatin, pasti masuk surga. Walaupun apa? Fasilitasnya belum tentu sama. Mari kita buat ilustrasi. Kalau kita hitung tahun 5 kenabian yang sudah terinventarisir a'damu darajat, siapa aja selain Nabi Muhammad? Abu Bakar As-Siddiq. Ada 8 nama. Tega nggak kita ngomong fasilitas surga Nabi Muhammad sama dengan Abu Bakar? Ya, tega kan? Tapi faktanya Abu Bakar dan Nabi Muhammad a'damu darajat, sama-sama pasti masuk surga karena tidak ada pamrihnya. Nah, keren kan tuh? Jadi memastikan diri masuk surga itu diukur dari totalitas kita tentang turja'ul umur. Sedangkan kualitas ibadah kita itu akan mempengaruhi fasilitas surga kita. Sama-sama total belum tentu bagus kalau rukun syarat kita. Kadar keilmuan itu. Jadi kalau kita itu ikhlas infak berarti membuka pintu surga. Amal-amal soleh kita lainnya menentukan fasilitas surga. Begitu masuk Madinah sudah mulai terbentuk pemerintahan. Ada pamrih, ada godaan pamrih. Maka kemunafikan timbul. Berarti tambah 3, ada amanah, ada al-mu'minun, ada al-munafiqun. Yang pada waktu di periode Mekah dipastikan derajat a'dam itu disebut al-mu'minun. Yang tidak total disebut amanah. Begitu masuk Madinah, yang tidak ada pamrih, ada al-mu'minun, ada amanah. Tapi banyak yang karena pamrih disebut dengan al-munafiqun. Nah, kita ini nih masing-masing silakan membagi. Ada di mana? Ada di amanah, al-mu'minun, al-munafiqun. Ya, ada di amanah, ada di al-mu'minun, al-munafiqun. Itu sangat nyata jelas pada saat berinfak. Nyata jelas pada saat berinfak. Kita teruskan. Wa kullan sekabe wa'adallahu, ini semua orang. Wa'adallahu, dijanjikan oleh Allah al-husna, yang terbaik. Tidak ada yang tidak dijanjikan, semua dijanjikan yang terbaik akibat berinfak itu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan semua akan dikabarkan dengan detil. Khabir, kemarin kan ada kan? Ya. Khabir, detil, dikabarkan dengan detil. Jadi yang dikabarkan apa tentang infak itu? Yang dikabarkan siapa yang infak karena amanah, siapa yang berinfak karena al-mu'minun, siapa yang berinfak karena munafik.
3 dikabarkan. Mandaladi, tapi kalau mau ada mudarajat nggak sanggup karena baru imannya itu naik turun, maka dikasih tawaran Allah. Oke, kamu masih belum bisa ya terjauh umur ya. Oke, udah deh, jangan pamrih pada orang deh, pamrih pada saya aja, kata Allah. Mandaladi qardon. Oke, siapa yang mau mengkredit untuk saya, kata Allah. Mandalladzi yuqridullah, siapa yang mau memberikan kredit kepada Allah, qardon, dengan kredit hasanan yang baik, fayudha'ifahu, maka akan dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Bunganya apa? Pahalanya? Pahalanya. Tidak ada bunga kemudian jadi uang di dunia, enggak ada. Kalau kamu infak sekarang, besok lunas utang, namanya dia berbunga. Namanya bukan hasanan lagi, namanya qardon sayyi'ah. Ini qardon hasanah. Tapi kan memalukan ya, kita belum punya apa-apa. Allah itu al-awwal, Allah itu al-akhir, Allah juga mulkus samawat. Dikasih kita sesuatu gretong gratis dari Allah, masih hitung-hitungan dengan Allah. Itu menunjukkan kita itu amanah, bukan al-mu'minun. Oke, nggak apa-apa, kata Allah, daripada orang mati surga. Maka triknya adalah, triknya bukan dibuka pintu surganya, tapi fayudha'ifahu, dilipat gandakan pahalanya. Setan masuk, akhirnya mengiming-imingi, dilipat gandakan bunganya. Hanya kita pengen upah dunia. Dengan melipat gandakan pahala, maka cahaya senternya bersinar, kedeleng itu pintu surga. Sementara yang tadi ditarik ke surga, kita masuk surga, beda tuh. Walahu ajrun karim, yang tadi ajrun adim, yang sekarang ajrun karim. Siapa pemilik ajrun karim itu? Adalah pemilik cahaya, yang dengan cahaya itu mampu menemukan pintu surga. Siapakah pemilik ajrun adim? Yang ditarik Allah masuk surga. Nggak pakai cahaya juga ditarik, malah masuk juga. Berarti kalau ada di antara kita cahayanya benderang, ada yang nggak benderang tuh. Nah, siapa yang membuat redup? Kemunafika. Itu teorinya. Akhirnya kita dibantu oleh Allah. Ayo kita masuk ke pada masyar. Yauma, pada saat itu, ayo kita pikiran kita masih kepada masyar. Ada Bune, ada Pak Jamal. Bune orang berimannya, Pak Jamal orang alang-alang, orang munafiknya. Yauma taro, pada waktu itu, taro berarti yang melihat siapa nih? Taro, taro apa taro? Bukan snack, bukan. Kamu. Nah, ini menurut para ahli tafsir bukan Nabi Muhammad. Kamu, ya kamu. Jamal melihat istrinya, tetangganya, temannya di akhirat ini. Berarti ini maksudnya, bayangkan oleh kita lagi di akhirat dan kita melihat ada orang al-mu'minina, al-mu'minati yang tadi ya. Itu sa'i. Apa sa'i? Berjalan. Berjalan nuruhum, cahaya mereka. Cahayanya jalan, coy. Ini yang jalan al-mu'minunnya, apa cahayanya ini? Baina aidihim, di sebelah, di hadapan mereka. Wa bi aimanihim, karena nggak mungkin ke kiri kanan. Digambarkan cahayanya berjalan saking benderangnya, saking padang. Itu al-mu'minun yang tanpa pamrih.
Tanpa pamrih itu artinya apa sih? Al-mu'minun itu bukan pamrih dari manusia, tanpa pamrih dari Allah. Kalau yang pamrih dari Allah apa namanya? Amanah kan? Oh iya, saya lupa menegaskannya. Al-mu'minun itu tanpa pamrih dari Allah, dia hanya tahunya wa ilallahi turja'ul umur, bengene kita turja apa-apa sih ditari maning oleh Allah ya katuran. Itu namanya al-mu'minun. Sedangkan kita, ya Allah kita tokakan kita janji ya nih pahala ya, itu pamrih dari Allah, namanya amanah. Nah, orang-orang yang tadi itu tahu diri dia tidak punya apa-apa. Allah itu al-awwal, Allah itu al-akhir, Allah mulku samawati wal ard, Allah alimun bidzati sudur. Itu akhirnya tahu diri yang masalah hendak Allah, jadi tak berikakan nih Allah. Maka mereka itu adalah disebut al-mu'minun, al-mu'minat, cahayanya benderang. Nanti kita lihat tuh orang-orang itu, kita apes amat ya, bukan kita meminumnya ya. Kita lihat orang-orang itu, ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, ada kita juga loh. Ini belum berakhir ya. Ada kita juga. Lihat, busyrakum al-yauma, sukses ya. Kabar gembira. Kabar gembira al-yauma, hari ini. Kabar gembira hari ini untuk kalian itu adalah jannatun tajri, surga yang mengalir min tahtihal anhar khalidina fiha. Kebayang gak sih ilustrasinya? Ilustrasinya gini, kita ini berjuang menghadapi hisab, tapi kita belum ada orang yang selamat datang ini surga kamu, nggak ada urusan hisab. Nanti dihisab juga, tapi udah dibocorin. Dzalikal fawzul adim. Tadi ajrun adim, sekarang diganti namanya al-fawzul adim. Jadi kalau pakai kata adim adalah orang-orang yang dipastikan masuk surga walaupun sarana fasilitas surganya berbeda. Mau tahu bocoran surga sekarang apa nanti? Kalau sekarang ya jadilah al-mu'min. Akhirnya hari itu ada yang risau. Siapa yang risau? Yaqulu al-munafiquna, orang-orang munafik, wal munafiqat, baik dari lelaki maupun perempuan, itu kemudian risau ngomong-ngomong, hai, ke Buneng mancing surga ya, surga itu lilladzina amanu, kepada orang-orang yang, hati-hati nih, orang munafik ngomong kepada lilladzina amanu. Buat ini harus dibantu, ini agak susah nih. Tadi ada amanah, ada al-munafikun, ada al-mu'minun. Sekarang problemnya al-mu'minun udah masuk surga belum tadi? Udah, namanya ajrun adim. Tinggal siapa nih? Tinggal kita mungkin ya. Ini namanya ajrun karim. Dan teman kita. Teman kita siapa? Orang munafik. Kan di majelisnya barengan, kan di masjidnya barengan, kan bertetangga juga, di arisan barengan, di rumah juga sama dengan kita. Nah, kita ini ajrun karim. Seamanah-amanahnya kita dapat senter cahaya, tapi orang munafik gelap dan redup. Maka orang-orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu. Orang-orang munafik berisik banget. Itu melihat orang-orang yang beriman. Unduruna. Tonggoni sih, tonggoni. Tuh. Tunggu, berarti ada di mana itu dia?
di belakang kita. Kok bisa sih kita nggak jauh dari orang munafik? Oh, kita ini beda tipis. Jadi ibadah kita ini jatuh bangun, munafik dan tidak munafik. Kata orang-orang munafik itu, unduruna, tonggoni si tonggoni. Kenapa? Mau ikutan cahayanya. Dia gelap dia. Naktabis min nurikum, saya mau ikutan nebeng di cahaya kalian. Cari-cari jalan. Kila bunengga, amit-amit ikutan modal dong bengen waktu di dunia. Maka kata Buneng, irji'u balik-balik mana sih? Waro'akum, ke belakang. Berarti ke mana itu? Ke dunia, balik-balik ke dunia kalau ambil cahaya. Menarik. Cahaya itu kita ambil di dunia. Kalau udah mati udah berangkat. Tinggal dinyalakan. Lah, berarti ngecasnya di dunia, dinyalakan di akhirat. Maka kata Buneng, pengen nebeng, amit-amit. Modal dong, balik lagi kamu ke dunia. Fal tabisu nurun, maka dapatkan cahayanya di dunia. Faduriba bainahum bisu'in lahu babu. Faduriba, maka tutuplah dihalangilah bainahum, antara orang yang pernah beriman, pernah ingat ya, dengan orang munafik, bisurin dengan bangunan, lahu babun, yang ada pintunya cuma satu buat orang pernah beriman. Batinuhu, yang pintunya itu, yang bangunan itu unik benar. Di dalamnya ada rahmat, di baliknya itu ada adab. Jadi Buneng terlanjur masuk building bangunan. Orang-orang munafik di luar, Buneng tonggoni, keluar Buneng. Buneng masuk pintu, di dalamnya rahmat. Ingat, masuk surganya karena rahmat, kudu mandi neraka. Dikerunyangi oleh Allah, pernah infak walaupun minta pamrih dari Allah. Maka masuk surganya karena rahmat. Tuh, mana itu Pak rahmat tadi itu? Di luar gemuruh orang-orang munafik, kesel bener. Kayak saking mukminnya aja Buneng itu azab. Gondok itu azab. Wong nerakanya belum dimulai. Maka di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Karena gondok tahu gitu mas saya infak pamrih ke Allah, ngapain pamrih ke orang? Nyesal. Kok bisa? Beda tipis. Kita dengan orang munafik, beda tipis juga orang munafik dengan kita. Wong sholatnya sama, infaknya sama, puasanya sama kok. Ya kan? Ya. Orang munafik beda tipis dengan kita, kita beda tipis dengan orang munafik. Orang munafik bisa loh masuk surga sebenarnya. Kita juga bisa loh masuk neraka. Ya. Bedanya di hati berarti. Bedanya di turja'ul umur dan fisabilillah. Jadi secara fisikal tidak ada yang beda. Sama-sama pakai jilbab, sama-sama pakai jubah, sama-sama ke masjid, nggak ada yang beda. Beda tipis doang. Orang munafik bisa loh masuk surga, kenapa enggak? Ayo balik lagi ke dunia, tapi terlambat. Kita juga bisa loh masuk neraka. Untung aja kita ditolong rahmat Allah. Tipis kan? Jadi tipis, tipis. Paham gak ini? Iya, iya. Yang ini nih, yang batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu minhu
Min kibalil adab, paham ya? Disimulasikan kita di padang mahsyar diuber-uber bebaturan ibadah. Bebaturan ibadah. Batur salat, batur ngaji, batur haji, batur sedekah, batur zakat. Tapi ternyata nasib memisahkan. Kita masuk dalam sebuah bangunan, ternyata teman-teman kita ketahan di pintu. Akhirnya di dalam kita ketolong oleh rahmat Allah. Padahal kata teman-teman kita di luar, kok bisa sih? Aneh orang munafik aja lihat kita. Karena kita sebenarnya mah hampir masuk neraka. Ditolong rahmat. Artinya apa? Orang munafik itu bisa lo masuk surga. Kita juga bisa lo masuk neraka. Sama aja. Tergantung sekuat apa kita meyakini. Satu, turja'ul umur, orientasi pada Allah. Yang kedua, fisabilillah. Enggak, ketika sudah mendapat cap munafik, kok dia masih punya kesulitan? Ya kan ini di akhirat. Kan kita ngecas di dunia. Ini kan ilustrasi sangat elementer untuk kita. Masa kita mau kembali ke dunia, kan nggak bisa. Kita menentukan sekarang. Kita lanjutkan lagi ilustrasinya. Yunadunahum, gegemboranlah, berteriak-teriak, buneng, buneng, alam nakun ma'akum. Udah begini kita seklub tah. Alam nakun ma'akum. Kamu nggak lihat kita membernya bareng loh. Qalu, kata buneng, amit-amit bala, emang sih, walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kamu nganiaya diri. Saya mah fokus ke akhirat, kamu mah ke dunia. Betul sih kita sama-sama sedekah. Kamu pengen dapat pamrih dari orang, saya mah pamrih dari Allah. Ini menarik loh. Ternyata kita ini sama dengan mereka, barengan. Kita mau pengen jadi bupati. Mana itu tadi? Ini menarik dialognya. Fatantum anfusakum, garan gajingannya badan dewek. Salat kena dunia, nggak dapat akhirat. Zakat untuk dunia, nggak dapat akhirat. Haji untuk dunia, nggak dapat akhirat. Siapa yang untuk dunia? Al-munafiqun. Siapa yang untuk akhirat? Bukan al-mu'minun, aman. Di bawah al-mu'minun. Wa tarabbastum, dan kalian diam-diam. Lihat, tarabbastum pernah kita ungkap di surat As-Saff kalau nggak salah nih. Tarabbastum, hati kamu julid, pengen saya ini gagal. Sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman pengajian kita, teman ibadah kita yang munafik itu pengen kita gagal di ibadah kita. Dan itu sifat orang munafik. Paling kira sih buneng infak. Itu selalu ada orang munafik. Itu namanya tarabbastum, pengen kita nilainya jeblok. Jadi dia sebetulnya bukan soulmate kita. Soulmate kita itu adalah ingin barengan ke akhirat. Wartabtum, dan roibun, nggak yakin. Wartabtum, dan tidak yakin. Ragu ya. Kepada siapa? Pada janji Allah yang nanti. Dia lebih yakin janji Allah yang sekarang. Saya sodako 1 juta, siapa tahu besok 2 juta dapat. Gampang dicerna nggak? Yang 2 juta. Tapi janji surga gampang dicerna nggak, pahala? Nggak gampang. Maka wartabtum, ragu. Kalau ragu yang yakin yang mana? Ada orang infak tapi ragu pada janji pahala, tapi tetap infak, berarti dia ada yang yakin. Yakin dapat apa? Buneng dan temennya sama-sama infak. Ya. Terjadi infak ini. Ada infak. Ini ada 2 infak. Sama-sama infak. Yang satu yakin
dapat pahala, Ragu. ya. Yang satu cuma yakin dapat upah dunia. Sama-sama infak kan? Ya. Yang yakin pada upah dunia berarti tidak yakin pada upah Akhirat. akhirat. Namanya wartabtum. Ragu ya. Raibun la raiba fihi. Zalikal Quran apa itu? Surat Al-Baqarah itu? La dalikal kitabu la raiba wartabtum. Ada raibun, ada syakkun. Kalau syakkun ragu karena mencari yang lebih benar. Ya. Kalau raibun ragu tapi tidak mau tahu mana yang benar. Ya, la raiba fihi. Wartabtum, orang-orang munafik itu ragu pada janji Allah. Yang diragukan janji Allah yang mana? Yang pahala. Ragu tuh bisa berarti tidak butuh. Saya butuhnya besok bayar utang, saya sedekah sekarang lah. Makanya kurangi faedah-faedah amal itu. Ya, jangan merusak sedekah dengan iming-iming pembebas utang. Kasihan, kita nggak dapat akhirat. Diam-diam kita munafik. Pengennya cash terus. Nah, ya pengennya cash nggak mau kordon ya. Mana ini sampai mana nih? Wartabtum wa gharratkumul amaniyu. Ini menjelaskan kenapa orang munafik ya. Ya. Wa gharratkum, dan terperdayalah kalian. Ini masih kata Buneng dari dalam rumah, menjelaskan kenapa kamu nggak bisa dapat untung. Wa gharratkum, dan terperdayalah kalian al-amaniyu, oleh angan-angan. Pengen bayar utang, pengen sugih, pengen laki waras, maka sholat tahajud. Pengen laki bener, maka sholat tahajud. Angan-angan yang pasti cuma satu, amal ibadah untuk akhirat. Amal ibadah untuk dunia itu angan-angan, tidak bisa dijelaskan. Kalau mau sehat jangan sakit, bukan sholat tahajud. Iya benar. Kalau nggak mau sakit, jaga kesehatan, bukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu yang pasti untuk akhirat. Untuk dunia angan-angan. Siapa yang disebut angan-angan? Al-ghurur, setan. Jadi yang pasti cuma satu, yaitu upah akhirat. Yang pasti. Nah, di luar itu namanya al-amani. Contoh, al-waqi'ah, bisa untuk bayar utang. Amani bukan. Angan-angan yang pasti dapat pahala kalau baca surat al-waqi'ah. Itu pasti. Wong pada paham sih asal ya. Hatta ja'a, angan-angan itu baru terbongkar di akhirat. Hatta ja'a amrullah, ketika ditetapkan perkara. Buneng dalam rumah surga, ada pintunya, siapa masuk surga? Orang munafik ketahan di checkpoint. Wa gharrakum billahi al-ghurur, ternyata saya tertipu setan. Al-ghurur itu setan, namanya setan guru. Nah, paham gak itu? Ya, ya. Betapa tipisnya kita dengan orang munafik. Fal yauma, maka kata Allah, sikike ya, sikike. Ini Allah ngomong ke orang-orang munafik. La yuhadu, sudah tidak ada gunanya. Minkum, yang kamu miliki, fidyatun, untuk menebus. Ngeri nggak? Akhirnya kata Allah, kau buning kata si orang munafik, kau buning masuk. Saya kan punya amal. Amal itu disebut fidyah, penebus. Nggak bisa dong coy, amal kamu kan bukan karena akhirat, karena dunia. Nggak bisa buat tebusan.
Allah, saya juga pernah infak. Oke, benar. Tapi kan Buneng makan akhirat, kamu makanan dunia. Nggak bisa jadi tebusan, nggak bisa jadi fidyah. Berarti tidak makbulah sebetulnya. Ngeri loh. Sayangnya bukan di dunia ini, nggak bisa balik lagi. Ya heran. Tapi kata Allah, itu orang munafik. Wala minal ladina kafaru, apalagi orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempatnya di neraka. Ini masuk surga. Mereka di neraka. Hiya maulakum, itu yang apa yang maulakum itu? Mau laku. Ya, masa artinya penolong ya? Perlindungan. Di sini mah Tempat berlindung mereka. Wa bi'sal masir, dan tempat yang terbaik untuk kembali. kembali. Lalu setelah di neraka masuk surga enggak ya? Wallahu a'lam bishawab. Karena kata Buneng pernah punya iman. Saya ingatkan pernah munafik dengan al-munafikun beda. Ada hadis tanda-tanda munafik. Ada 3. Hadis lain melengkapi jadi 4. Apabila berbohong, apabila berkata bohong. Dipercaya. Kalau saya pernah berbohong sekali, apa saya disebut munafik? Tidak. Tapi saya pernah munafik. Pernah munafik. Tapi saya bukan al-munafikun. Lah siapa yang gak pernah bohong coba? Tapi kalau saya terbiasa berbohong, saya pernah munafik atau al-munafikun? Al-munafikun. Yang tadi nguntit Buneng bukan pernah munafik, orang munafik sejati. Enggak, kalau dikatakan pernah beriman tapi ujungnya berarti kan munafik. Pernah beriman. Pernah beriman itu bisa jatuh ke al-mu'minun, bisa terus ke al-mu'minun, bisa jatuh ke al-munafikun. Makanya teruskan, jangan merusak dengan upah dunia. Maksudnya itu. Pintunya kan pernah beriman. Ayo, mau ke al-munafikun atau al-mu'minun? Jadi selalu beriringan ya. Wah, selalu. Makanya beda tipis. Alam yati lilladina amanu. Nah, ini masuk tahun 5 kenabian lagi. Tahun 5 kenabian masih ada yang belum yakin benar upah akhirat itu. Tapi udah masuk Islam. Nabi mengalami kesulitan, sudah segelintir sahabat baru masuk Islam, tapi mengoptimalkannya kan agak sulit. Maka turunlah ayat ini, alam yati, bukankah sudah datang lilladina amanu, bahwa orang-orang yang beriman itu pernah, lihat ini pernah, itu antah sya'a khusyuk qulubuhum. Artinya apa itu berarti? Antah sya'a qulubuhum li dzikrillah. Dzikrillahnya artinya sholat. Hatinya khusyuk. Berarti khusyuk itu amalan hati apa amalan fisik? Hati. Bahwa orang sholat khusyuk kedelengnya menang, iku mah kedelengnya. Ya. Tapi khusyuk itu amalan hati. Maka khusyuk bukan syarat sah sholat. Ya. Khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Khusyuk itu artinya tenang dan fokus. Ya karena itu pahala di gedung kan. Itu khusyuk. Nah, kata kuncinya di kata fokus. Bisa nggak kita khusyuk waktu sedekah? Sholat sibuk, khusyuk sedekah nggak sibuk. Gimana coba? Ternyata sedekah kita karena pengen di alam orang. Namanya nggak khusyuk. Mungkin pada saat sedekahnya khusyuk, tapi setelah sedekahnya yang khusyuk.
hati. Ini bagus. Ya bagus. Namanya ngundat-undat ya. Sedekah bulan Maulud. Khusus banget. Nunggu khusus dulu Ustaz. Mau bersedekahnya nunggu khusus dulu. Mati deh. Urusan kasih Mati dikit. Mati dikit. Supaya kasih dia. Wes sedekah bulan Maulud. Ada. Mulut aja. wa ma nazala minal haqqi, dan khusyuk juga pada saat ma nazala minal haqqi, membaca Al-Qur'an. Wala yakunu kalladina, dan tidaklah mereka itu seperti orang-orang, dan janganlah kalian itu seperti nasib buruk para penerima kitab lama sebelumnya. Mereka itu penerima Zabur, penerima Taurat, penerima Injil. Faqala alaihimil al-amadu, panjang waktu yang ditempuh mereka. Faqasat qulubuhum, tapi hatinya nggak bisa khusyuk, keras. Mereka megang Taurat, megang Injil, karena tidak paham turja'ul umum. Wa katsirum minhum fasikun, maka jatuhlah mereka pada perbuatan jahat. Kenapa jahat? Tahu Taurat tapi melanggar Taurat. Nah, kita pun kalau hatinya keras, maka tidak bisa ketemu Allah, tidak khusyuk. Keras itu karena dunia, ya, kerja keras. Nah, Pak Jokowi nih kerja keras, ya. Yang lamu, ketahuilah oleh kalian. Ini Allah mulai menegaskan, Annallaha yuhyi al-ardo, Allah yang menghidupkan bumi. Kenapa hati kita mati dan tidak bisa khusyuk? Karena kita tidak tertarik turja'ul umur. Itu namanya hati kita mati. Maka lihatlah, Allah yang menghidupkan bumi ba'da mautiha, kalau mati hidupkan lagi hatinya. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Nah, ini bagus banget. Ada yang pernah tidak khusyuk? Ada yang pernah pamrih ria? Itu namanya pernah mati hatinya. Jangan terus-terusan mati. Allah aja menghidupkan yang mati. Maksudnya itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah, mana tadi itu ujung ayatnya itu? Qad bayyana. Terus Rakumul ayat. Nah, kata kuncinya di sini. Orang yang tidak bisa khusyuk, fokus, dan lalu terjebak pada kemunafikan itu adalah orang kehilangan akal. Aklun itu artinya ikatan. Aklun itu ikatan. Kalau orang punya ikatan, itu tidak bisa terombang-ambing. Baik ustadz yang ngajari ngaji, tak ngiming-ngiming faedil amal, karena punya ikatan, punya pendirian. Pokoknya saya emang nggak mau tahu, pengen ketemu Allah. Saya emang nggak mau tahu, pengen masuk surga. Nah, taqilun berakal itu artinya terikat. Orang yang tidak berakal, maka dia nggak bisa punya ikatan. Orang yang tidak menggunakan akalnya nggak tahu jalannya. Jadi khusyuk itu sangat berkaitan dengan akal kita.
akal kita, ikatan kita. Maka beribadah itu harus berakal. Kalau tidak berakal, rubuh-rubuh gedang. Ya, rubuh-rubuh gedang. Memang nggak gampang khusyuk dan fokus, sehingga tidak ria itu nggak gampang. Ada saat yang khusyuk fokus, tapi begitu selesai, alhamdulillah saya khusyuk fokus. Nah, ya ria mana? Ya, udah ya. Berarti varian kebiasaan dalam batu di mekon. Berasa penjelasan mengenai akal, jadi harus terikat. Apa yang terikat? Takilun itu berasal dari kata aklun, artinya ikatan. Takilun artinya orang yang memiliki ikatan. Ikatan kemana? Pendirian. Berarti ikatan kepada tujuan akhir, yaitu surga. Diiming-imingi, ayo sodako biar lancar rezekinya. Enggak mau, saya mau pokoknya maunya surga. Itu namanya takil. Dan ayat-ayatnya banyak ya Quran ini. Nah, kita teruskan ini terakhir. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Bisa kita artikan dua musaddiqin ini. Bisa kita artikan orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan. Satu, bisa kita artikan seperti Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq apa artinya? Yes man, tukang benarkan. Innal musaddiqina wal musaddiqat, dan orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah, baik dari kalangan lelaki maupun perempuan, artinya dua. Mau pilih yang mana? Saya pilih yang kedua. Yang pertama itu orang-orang yang bersedekah, infak, zakat sekarang. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang membenarkan bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasanan, akhirnya juga memutuskan untuk berbisnis dengan Allah, mengkreditkan dengan kredit yang hasanan, maka yudha'afu, dilipat gandakan lahum. Apa itu? Pinjamannya. Pahala. Walahum ajrun karim, dan dapat titel ajrun karim. Yang tadi duluan ajrun adim, langsung masuk surga. Ajrun karim itu akhirnya dapat rahmat. Kemungkinan mestinya kita masuk neraka. Akhirnya kita masuk sebuah rumah, namanya rumah rahmat. Lahu babun, di dalamnya ada pintu, dan pasti masuk surga. Tapi teman-teman kita yang sama bentuk ibadahnya tertahan karena tidak dapat rahmat. Kesimpulannya, kemunafikan menutup pintu rahmat. Ya, kemunafikan menutup pintu rahmat. Sama-sama sholat, sama-sama, nggak ada yang beda lah dengan kita, beda tipis. Nah, kita akan lanjutkan karena ada tetangga depan saya diputuskan meninggal tadi subuh. Ya, kita akan lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bidol gede di mana?